What's up guys? Welcome back with me, Rio Gandhi. Hai guys, di video kali ini gue ingin kasih tau kalian bahwa TikTok Shop itu tidak bagus untuk dropshipper. Hai teman-teman, di video kali ini gue mau kasih tau kalian mengenai dropshipper itu tidak cocok untuk jualan di TikTok Shop. Kenapa? Oke, sabar. Gue mau teman-teman nonton video ini sampai habis supaya teman-teman di sini paham mengenai TikTok Shop ya. Nah, teman-teman, gue tahu banget TikTok Shop itu lagi heboh di mana-mana. Hampir semua orang sekarang itu postingannya TikTok Shop. Bahkan kalau misalnya kalian buka aplikasi di TikTok, banyak banget orang-orang yang membahas soal TikTok Shop atau orang-orang yang memposting dia jualan di TikTok Shop dan bisa banjir orderan, bahkan omsetnya bisa ratusan juta. Atau bahkan kalian melihat TikTok Ads di mana itu para seller itu memposting video jualan dia atau kasih tahu kayak nih sedang ada diskon nih di video ads tersebut. Jadi kalian bisa lihat ternyata dia itu jual produk. Nah, tapi kenapa di sini gue membahas dan gue bilang kenapa dropshipper itu tidak cocok untuk jualan di TikTok Shop? Sebelumnya gue mau kasih kalian dulu bahwa kalau misalnya kalian jualan di TikTok Shop, itu kalian bisa terbilang dibantu banget sama yang namanya afiliator. Teman, afiliatornya beda nih teman-teman. Di sini afiliat ini afiliat produk. Dimana kalau misalnya kalian menjual produk kalian di TikTok Shop, kalian meng-ACC atau para content creator yang bisa menjual kembali produkmu dengan cara affiliate. Nah, terus affiliate tersebut setuju atau mencari produk-produk yang bisa di-affiliate di TikTok Shop. Nah, itu bisa dibantu banget sama affiliate. Jadi di sini TikTok Shop itu berguna banget kalau misalnya kalian itu affiliate, atau yang kedua kalian mengiklankan produk kalian di TikTok Shop melalui TikTok Ads. Berarti nggak bisa secara organik dong kok? Bukan teman-teman. Bisa juga secara organik, cuman di sini gue ingin menjelaskan ke kalian kalau ini nggak cocok banget untuk dropshipper. Jadi kalau misalnya kalian berjualan di TikTok Shop, ini berbeda dengan marketplace teman-teman. Ini udah berdasarkan aplikasi di TikToknya. Kalian bisa belanja kalau misalnya kalian punya aplikasi di TikTok yang dimana itu bercampur dengan konten kreator yang membuat video. Jadi ada video, lalu ada TikTok Shop. Ya gue bisa bilang marketplace juga lah ya, tapi ini berbeda banget. Dimana kalau misalnya marketplace itu benar-benar berfokus kepada jualan, lalu tampilannya besar. Kita bisa belanja lewat PC, kita bisa belanja lewat handphone juga dari aplikasi, tapi tidak ada video. Berbeda dengan TikTok Shop, dimana ini tadinya ini platform untuk video, lalu tiba-tiba ada TikTok Shop nih teman-teman. Berarti secara tampilan di marketplace-nya, ini tuh masih belum bagus. Jadi kayak untuk pencarian produknya tuh agak ribet. Dan secara exposure juga tidak terlalu gimana-gimana banget lah. Tidak terlalu memunculkan banyak seller. Jadi bisa dibilang yang paling atas itu adalah produk-produk yang sudah laris manis. Yang dimana yang produk laris manis itu adalah kebanyakan adalah makanan, fashion, lalu ada home and living juga. Tapi rata-rata itu kisarannya harganya murah-murah semua. Jadi untuk para seller yang ingin berjualan di TikTok Shop, kalian itu harus iklan. Secara organik bisa, tapi akan bener-bener lama. Kalau misalnya kalian iklan, ini akan jauh lebih cepat. Apalagi kalau misalnya kalian mengizinkan para content creator untuk affiliate produk kalian. Nah, yang jadi masalah adalah, ini kan kalian butuh budget iklan. Kalian harus keluar modal untuk iklan. Dan belum tentu iklan kalian itu bisa mendapatkan ROI atau return on investment, dimana kalau misalnya kalian iklan itu akan balik modal dan profit, atau at least ya minimal balik modal lah. Ini belum tentu teman-teman, bisa aja kalian boncos atau mungkin iklan kalian ini tidak efektif. Gue ingin membahas lebih detail nih. Kenapa nggak cocok untuk dropshipper? Yang pertama, untuk penarikan dana atau dana cairnya nih, ini bener-bener lama teman-teman. Namanya kalau misalnya kita seorang dropshipper, itu kan kita nalangin ke supplier dulu nih. Kalau misalnya kita udah ada orderan, kita beli dulu di supplier, kita nalangin produknya, baru nanti ketika udah cair, duitnya masuk ke kita dengan profitnya. Tapi ini lama teman-teman, bisa lebih dari 7 hari teman-teman. Apalagi kalau misalnya customer kalian tuh jauh-jauh lokasinya. Itu kalian cair dananya bisa lebih dari 7 hari, dimana kalian tuh butuh perputaran uang yang cepat. Karena kalian seorang dropshipper, kalian butuh modal lagi untuk beli barang yang baru lagi dengan orderan baru. Jadi menurut gua ini nggak cocok banget untuk dropshipper, karena dimana dropshipper itu kan butuh uang cepat ya teman-teman, karena modal terbatas. Kenapa terbatas? Karena kan bisa dibilang ya, kalau misalnya kalian punya modal lebih, ya kenapa kalian nggak jadi reseller gitu loh. Tapi kalau misalnya kalian dropshipper, ini perputaran uangnya terlalu lama, jadinya kalian nggak bisa muterin produk-produk lain kalau misalnya ada penjualan. Teman-teman bisa cek pada artikel dari TikTok Shop ini. Teman-teman lihat, penghasilan dari pesanan baru dapat ditarik 7 hari setelah pesanan terkirim dan tidak ada proses pengembalian atau pengembalian uang yang sedang diproses.
Yang berarti uang teman-teman bisa ditarik selama 7 hari jika pesanan sudah terkirim. Kalau misalnya lokasi customer-nya jauh-jauh, ini bisa lebih dari 7 hari. Mungkin bisa 8 sampai 10 bahkan 14 hari ke depan. Untuk dropshipper ini bener-bener nggak cocok ya teman-teman ya. Di sini juga udah ada ilustrasinya, teman-teman bisa baca sendiri, tidak perlu gue bacain ya. Lalu yang kedua, TikTok Shop ini akan benar-benar berfungsi banget kalau misalnya kalian juga sekalian bikin konten produkmu atau review atau soft selling yang ujung-ujungnya jual produk yang kamu affiliate atau produk yang kamu jual sebagai dropshipper. Nah, yang jadi concern gue di sini, kalau misalnya kalian device atau handphone kalian tidak mendukung, kalian itu tidak bisa membuat konten. Tapi kalian bisa memanfaatkan afiliator, jadi konten kreator yang affiliate produk kalian. Tapi mau bagaimanapun pasti kalian inginkan membuat konten di TikTok untuk mendapatkan atau mengkonvert menjadi penjualan. Nah, berarti kalian membutuhkan handphone yang ya lumayan bagus atau mungkin kamera teman-teman supaya kalian bisa membuat konten. Jadi buat teman-teman di sini yang belum mempunyai device yang proper, jadi mungkin agak sulit ya teman-teman. Jadi cuma memanfaatkan traffic secara organik. Kalau misalnya kalian punya budget lebih, kalian iklan atau memanfaatkan para afiliator. Belum lagi kata TikTok kalau bisa kalian live stream, supaya kalau misalnya kalian live streaming teman-teman, itu ujung-ujungnya bisa jualan. Jadi kan ketika kalian live, di bawahnya tuh bisa ada muncul produk teman-teman. Nah, gimana kita mau live stream kalau misalnya device kita tidak proper gitu loh. Dari artikel TikTok aja memberitahu cara menjual produkmu secara efektif itu ada showcase, di mana pembeli dapat melihat dan membeli produk pada showcase masing-masing seller. Lalu video pendek, yang berarti ya kalian bikin konten. Lalu ada live streaming, di mana mempromosikan produkmu pada sesi live streaming dan ajak pembeli untuk berlangsung. Yang dimana kita butuh banget nih device yang proper dari sisi handphone atau kamera. Yang ketiga, budget marketing untuk iklan. Seperti yang tadi gue jelasin ke kalian, bahwa kalau misalnya kalian memutuskan untuk jualan di TikTok Shop, itu kalian harus iklan. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena secara organik ini secara tampilan marketplace di handphone aja tuh kurang proper teman-teman. Jadi gue bisa asumsikan kalian bisa mendapatkan traffic organik itu cuma dari afiliator, dari kalau misalnya kalian membuat konten, atau kalian dari ya kalian memanfaatkan SEO sih. Tapi agak berat juga kalau misalnya SEO teman-teman, karena ini TikTok Shop secara ya masih trial lah ya, gue bisa bilang TikTok Shop saat ini. Jadi kalau misalnya kalian seorang dropshipper, kalian harus berani untuk iklan. Tapi kalau misalnya budget kalian terbatas, ini akan menghambat banget. Teman-teman, jadi ketiga hal tersebut menurut gue cukup bisa dibilang menjadi pertimbangan untuk para dropshipper kalau misalnya ingin berjualan di TikTok Shop. Akan tetapi, kalau misalnya ketiga hal yang tadi gue sebutin kalian memiliki, ya berarti istilahnya kalian mempunyai device yang proper, atau kalian mempunyai budget marketing, atau mungkin kalian memiliki budget yang cukup lebih banyak daripada dropshipper yang masih memulai, yang belum terlalu banyak modal, silahkan go ahead teman-teman. Kalian silahkan jualan. Kalau misalnya kalian seorang dropshipper tapi mempunyai modal, ya silahkan. Kalian berani untuk keluar budget marketing karena kalian punya modal, silahkan. Kalau misalnya kalian mempunyai budget lebih untuk menahan estimasi penarikan dana yang bisa lebih dari 7 hari, itu juga silahkan. Terus kalau misalnya kalian punya device yang proper, kamera atau handphone, ya silahkan juga. Tapi mungkin kalau misalnya kalian hanya memiliki device atau handphone yang bagus, tapi kalian belum terlalu banyak modal, ya mungkin gue bisa sarankan kalian menjadi affiliate TikTok Shop aja. Dan secara TikTok Shop juga gue kebanyakan kalau gue perhatiin rata-rata itu customer beli satu produk aja. Berbeda dengan marketplace di mana dia bisa beli satu invoice banyak orderan. Karena balik lagi, keterbatasan ketika kita menggunakan handphone teman-teman. Dan udah gitu secara tampilan juga belum terlalu bagus teman-teman. Tapi gue bisa bilang we never know teman-teman, karena TikTok Shop ini lagi heboh banget. Bisa aja semakin hari itu semakin bagus, dan mungkin akan banyak banget yang direvisi. Jadi gue nggak pernah bilang kalau ini jelek, ini bagus teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau coba, silahkan. Karena ya kita nggak akan pernah tahu kalau misalnya kita tidak mencoba. Kali aja kalian marketnya di TikTok Shop, ketika kalian jualan di marketplace kalian tidak terlalu laku, tapi di TikTok Shop malah meledak banget. Tapi saran dari gua, kalau misalnya kalian ingin memulai, silahkan jual di marketplace juga. Lalu kalau misalnya mau lebarkan sayap di TikTok Shop juga silahkan. So teman-teman, jadi segitu aja. Semoga video udah membantu kalian mengenai TikTok Shop. Mungkin banyak banget pertanyaan dari kalian, kok bahas soal TikTok Shop dong? Nah ini gue bahas teman-teman. Jadi asumsi gue dari sekarang, TikTok Shop ini tidak terlalu bagus untuk seorang dropshipper ya. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan lain, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Mungkin kayak, gimana cara iklan yang bagus di TikTok bang? Atau mungkin gimana cara upload produk di TikTok bang? Silahkan tuliskan di kolom komentar, nanti akan gue baca, nanti akan gue reply. Kalau misalnya pertanyaan kalian tidak bisa gue jawab lewat reply, gue akan buatin videonya khusus untuk pertanyaan kalian.
Dan jangan lupa teman-teman, silahkan join grup broadcast Telegram gua gratis. Di situ gua akan membahas mengenai tips and trik jualan online atau seputar digital bisnis gratis. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share teman-teman. Oh iya teman-teman, gue juga ada konten baru di mana gue akan podcast bersama narasumber. Gue akan membahas mengenai perjalanan karir atau perjalanan bisnis dari narasumber gue. Nah itu kalian silahkan nonton teman-teman. Udah ada 3 video kalian nonton. Dan kalau misalnya kalian ingin mengetahui update-update mengenai live streaming gue kapan lagi, mungkin kalian ingin join, kalian ingin nimbrung chat, ada pertanyaan di live chat, silahkan. Kalian bisa pantengin di Instagram gue di RioGendehaya_ atau di grup Telegram gue. Oke teman-teman, segitu video dari gue. Semoga membantu. Rio Gandhi, peace out.